Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengar suara saya ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan baik. Ya, kita hari ini pertemuan ke-7 untuk mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan hukum pers sebagaimana silabus kita. Jadi ada 3 setidaknya yang mesti diketahui dalam hukum pers bagi seorang sarjana komunikasi ya. Yang pertama itu adalah kode etik jurnalistik, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, juga sudah kita bahas. Nah, yang ketiga adalah pedoman pemberitaan ramah anak. Ada beberapa lainnya sebetulnya, tetapi yang urgen dipahami salah satunya di antara kode etik dan undang-undang pers itu yaitu tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Kenapa itu urgen untuk dipahami? Karena ada konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap pedoman. Pedoman ini merupakan turunan dari undang-undang juga yang disusun oleh Dewan Pers yang memiliki dampak hukum ketika seorang menulis di media massa, kemudian tidak memahaminya dan melakukan pelanggaran, atau memahaminya dan sengaja melakukan pelanggaran. Dia akan bisa dijerat dengan hukuman penjara serta denda. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan dendanya itu hukumannya itu 5 tahun dan 500 juta dendanya. Jadi saya kira ini penting untuk kita bahas ya dalam kelas jurnalistik. Saya akan share bahan kita sebentar. Ada 12 butir di dalam undang-undang atau pedoman pemberitaan ramah anak ini, yang mana dia merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pedoman pemberitaan ramah anak ini ditulis oleh Dewan Pers yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam undang-undang tersebut, ini dia peraturan Dewan Persnya. Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun Peraturan DP _2 dan 2019. Masih relatif baru sebetulnya tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, dasarnya itu Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang terkait dengan batas usia. Ya. Ada aturan dari PBB yang menetapkan batas usia anak. Siapa sih yang disebut dengan anak? Begitu. Siapa sih yang disebut dengan anak? Kan gitu kan. Kemudian PBB membuat aturan bahwa anak itu adalah orang yang belum genap berusia 18 tahun. Orang yang belum genap berusia 18 tahun. Jadi kalau usia Anda 17 tahun, 11 bulan, 29 hari, kemudian berhadapan dengan hukum, maka Anda masih tergolong anak. Karena belum genap 18 tahun. Dan berlakulah undang-undang atau perlakuan terhadap anak, terhadap seseorang yang berhadapan dengan. Tapi ketika dia sudah genap 18 tahun, ketika melakukan kejahatan atau terlibat hukum, maka dia sudah digolongkan sebagai orang dewasa, dikenakan pasal-pasal sebagaimana orang dewasa terkena pasal-pasal hukum. Nah, dasarnya pertama, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang terkait dengan batas usia anak. Nah, ini dia intinya di sini dari PPRA ini. Intinya di sini. Ada beberapa perbedaan definisi anak dalam hal batas usia dalam undang-undang ya, disebutkan dalam undang-undang. Yang pertama, dalam undang-undang pidana ada 16 tahun. Anak yang disebut dengan anak itu 16 tahun dalam undang-undang pidana. Ini sudah ada sebelum Konvensi Hak Anak
ya, konvensi hak anak itu dilaksanakan. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan 18 tahun. Kemudian sistem peradilan pidana anak 18 tahun, kode etik jurnalistik ini belum terbuat, ini 16 tahun ya. Dalam kode etik jurnalistik 16 tahun ini belum sempat terlupakan ya. 16 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 21 tahun, atau yang disebut dengan anak itu yang sudah genap 21 tahun. Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu yang disebut dengan anak adalah 17 tahun. Ini sering digunakan dalam pemilihan umum ya. 17 tahun atau sudah menikah. Nah, kemudian ketika sudah meratifikasi ini, kita kemudian menetapkan bahwa usia anak itu adalah orang yang benar 18 tahun. Itu yang berlaku di dunia jurnalistik. Yang dipakai atau berlaku di dunia jurnalistik. Oke, jadi 18 tahun ya. Orang yang anak adalah orang yang belum genap berusia 18 tahun. Baik. Jadi ada 12 butir dari pedoman pemberitaan ramah anak ini. Pedoman pemberitaan ramah anak. Ada 12 butir. Ya, satu persatu akan coba kita bahas dan bagaimana implementasinya dalam jurnalistik. Yang pertama, wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatan. Nah, ini anak sebagai ini kan diduga, disangka, didakwa atau dipidana, ya kan? Ini artinya anak sebagai ini diduga, tersangka, pelaku, tersangka pelaku. Jadi diduga melakukan, disangka melakukan, didakwa melakukan, atau dipidana. Ini kan dia status hukum ya, berkaitan dengan proses hukum. Kalau diduga ini belum ada barang bukti. Disangka ini masih di polisi ya, diduga belum ada barang bukti, disangka sudah ada barang bukti di polisi, kemudian didakwa ini sudah di pengadilan. Didakwa di pengadilan, kemudian dipidana juga di pengadilan. Ini diduga disangka ini polisi, kemudian di kejaksaan ya. Di sini diduga di polisi, disangka di polisi dan di kejaksaan, dakwa dan dipidana ini sudah di pengadilan. Nah, ini anak sebagai pelaku atau tersangka pelaku atau terduga pelaku atau terdakwa pelaku atau terpidana pelaku. Nah, semua identitas tentang anak ini harus dirahasiakan ketika akan diberitakan di media massa. Identitas anak menyangkut apa? Nama dia, nama aslinya tidak boleh. Kemudian nama, alamatnya tidak boleh. Alamat, kemudian sekolahnya di mana tidak boleh disebutkan. Nama ayahnya siapa tidak boleh, nama ibunya, nama pamannya, semua keluarga dekatnya tidak boleh disebutkan namanya. Dia hanya boleh disebutkan alamat sebatas kecamatan. Misalnya di kecamatan beralamat Kecamatan Medan Tembung. Seorang anak yang beralamat di Kecamatan Medan Tembung melakukan tindak pidana pencurian. Nah, itu boleh ya disebutkan alamat sebatas kecamatan. Tapi tidak boleh masuk kelurahan atau desa, apalagi gang, nama jalan dan nomor rumah itu tidak boleh. Alamat juga termasuk alamat media sosial, alamat email, alamat WhatsApp, alamat Instagram, alamat Facebook dan sebagainya. Karena itu sama dengan membuka identitas anak seluas-luasnya. Kan di situ ada foto, ada segala macam tentang anak biasanya ya kalau di media sosial. Intinya dari PPRA ini adalah bahwa anak itu dia harus dilindungi karena dia masih memiliki masa depan. Ketika dia terlibat kasus hukum, maka dia tetap harus dilindungi untuk melindungi masa depannya. Ya, perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Butir kedua, wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat narasi, visual, audio yang bernuansa positif, empati, dan atau tidak membuat deskripsi rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis. Ya, jadi kalau ada peristiwa yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, ya, anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya anak itu mencuri atau membunuh, ada orang 17 tahun membunuh misalnya, atau mencuri, membegal dan sebagainya, maka diberitakan secara empatif dan positif. Dalam arti tidak
menyamakan pemberitaan itu seperti halnya orang dewasa melakukan kejahatan yang sama. Ya, dan tidak membuat deskripsi rekonstruksi. Jadi detail peristiwa, misalnya dia begal, kan banyak juga remaja ya terlibat begal. Bagaimana dia melakukan proses pembegalan itu atau merekonstruksi peristiwa pembegalan itu dilarang di dalam PPRA ini. Apalagi yang bersifat seksual dan sadistis, itu tidak boleh detail, ya, hanya gambar umum, secara umum saja. Nah, kalau detail, apa yang terjadi? Ya melanggar PPRA. Kalau melanggar PPRA, dia melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, yang memiliki konsekuensi hukum dan bisa dilaporkan ke polisi. Wartawan tidak bertiganya, wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya, seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Nah, ini yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi atas keluarga si anak. Ya. Misalnya peristiwa perceraian orang tua, yang anaknya ini diwawancara itu melanggar PPRA. Perselingkuhan orang tuanya, ya, dan ada KDRT dalam rumah tangganya, dibuatkan ayatnya, dan si anaknya itu tidak boleh ditampilkan, harus dilindungi identitasnya. Ya, tidak boleh tampilkan identitas si anak. Kemudian yang keempat adalah wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum. Namun tidak menyiarkan visual dan video identitas, audio identitas, atau asosiasi identitas anak. Jadi ada identitas, ada asosiasi identitas. Ya. Jadi begini, dapat mengambil visual. Jadi visual itu kan gambar ya. Gambar. Kalau media elektronik, televisi misalnya, untuk melengkapi informasi, misalnya foto kamera. Namun tidak menyiarkan visual dan audio, ada identitas. Jadi boleh mengambil tapi tidak boleh siarkan, tidak boleh disiarkan. Ya. Karena itu bisa membongkar identitas si anak atau asosiasi identitas. Apa yang dimaksud dengan asosiasi identitas? Yaitu tadi nama anaknya disamarkan, alamatnya disamarkan, fotonya disamarkan, tetapi nama orang tuanya, nama temannya, nama sekolahnya disebutkan. Sama dengan memberitahukan identitas si anak. Ya. Itu sama dengan memberitahukan identitas si anak. Itu disebut dengan asosiasi identitas si anak. Jadi lingkungan di sekitar si anak itu tetap juga harus tidak disebarluaskan informasi. Karena bisa menuntun orang untuk mengenali siapa si anak. Jadi pada intinya PPRA ini adalah untuk membuat orang tidak dapat mengetahui siapa si anak yang terlibat hukum ini. Nah, butir kelima, wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan. Nah, ini ada juga efek negatif yang berlebihan, ya, suatu prestasi bahkan diceritakan. Ya, karena begini, misalnya seorang anak itu berkompetisi. Nah, itu kan banyak anak-anak, ya, anak-anak itu banyak juga yang, jadi masing-masing anak itu tidak memiliki atau berbeda secara psikologis kondisi. Nah, yang menang mungkin bisa tapi bagaimana dengan yang kalah? Jadi dampak-dampak traumatik anak itu harus dipertimbangkan dalam butir 5 ini mengatur soal itu. Ya. Kemudian butir ke-6, wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ada anak yang masuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Nah, mereka ini harus dilindungi, tidak boleh diberitakan. Misalnya dia saksi untuk KDRT orang tuanya. Orang tuanya misalnya melakukan KDRT ya, ada salah satu, kemudian satu melapor, tentu si anak menjadi saksi. Nah, si anak ini bisa kemudian boleh jadi terancam keselamatannya, maka dia masuk LPSK. Lindungi dia. Atau misalnya kasus yang lain, misalnya si anak ini terlibat dia menjadi saksi mata bagi kasus pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Maka untuk melindungi keselamatan si anak itu masuk program perlindungan saksi atau LPSK. Nah, mereka yang sudah masuk LPSK ini tidak boleh disebarluaskan informasinya. Identitasnya itu harus disamarkan. Jadi begini maksudnya, andai kata seorang wartawan ingin menurunkan laporan liputan tentang anak yang berkaitan dengan anak yang sudah masuk LPSK, peristiwa perampokan misalnya ya, perampokan disertai dengan pembunuhan, si anak ini saksi mata, kemudian si anak ini masuk ke LPSK, ketika dia akan memberitakan ini, ya, si wartawan tidak boleh menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan si anak. Jadi tidak boleh narasumbernya dari si anak. Jadi di dalam jurnalistik kan sebetulnya ada 5W1H ya, merupakan informasi wajib. Tapi untuk anak ada pengecualian. Untuk anak ada pengecualian. Bahwa dia tidak boleh punya itu atau siapanya itu tidak boleh dipaparkan identitas. Ya, dipaparkan identitas. Kemudian butir ketujuh, wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap. Nah, ini tadi kalau butir pertama itu kan anak sebagai pelaku, tersangka pelaku, ya kan? Nah, butir ketujuh, anak sebagai saksi dalam kasus pelaku kejahatan yang belum ditangkap. Jadi, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi harus disembunyikan identitas. Sama seperti tadi, namanya, gambarnya, ya. Kemudian ada yang bicara? Namanya, fotonya, alamatnya, nama ayah, nama ibu, itu semuanya harus disembunyikan. Tidak boleh disebarluaskan informasi tersebut. Ya. Jadi baik anak sebagai tersangka maupun anak sebagai saksi tidak boleh disebarluaskan identitasnya melalui media massa. Ya. Kemudian wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah keluarga, darah dalam garis miring keluarga, antara korban anak dan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak, khusus untuk media cyber. Media cyber ini media online ya, media online. Isi berita, khusus untuk media cyber, berita yang menyebutkan identitas anak dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan. Jadi kalau media cetak, itu kan atau media televisi, sudah tayang, tidak bisa lagi diedit, paling diralat, kan? Tetapi kalau media cyber itu bisa diralat karena masih ada pertinggalnya, diralat. Jadi tidak boleh mengungkapkan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah antara korban, anak, dan pelaku. Ini maksudnya adalah kalau ada pelaku kejahatan seksual, perkosaan misalnya ya, yang terkait hubungan darah, itu kaitan hubungan darah itu tidak boleh disebutkan antara korban dan si pelaku. Misalnya ayah mencabuli anak, atau
kakek, ya pokoknya yang ada paman misalnya, yang ada hubungan darah, gitu ya kan, itu tidak boleh diungkap identitas pelakunya. Jadi kalau ada paman mencabuli kemanakan, ya kan, diberitakan paman mencabuli kemanakan, nama anaknya, identitas anaknya disamarkan, tidak disebutkan, tapi nama pelakunya disebutkan, kan sama saja itu dengan memberitahu siapa si korbannya. Maka dia juga harus disamarkan, tidak boleh disebarluaskan informasi si pelaku. Nah, apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan untuk media cyber mengganti meralat. Jadi pelaku juga mesti dilindungi identitasnya atau ditutupi identitasnya apabila terkait hubungan darah antara korban dan korban anak ya dengan si pelaku. Juga harus dilindungi atau ditutupi. Kemudian butir yang ke-9 dalam hal Iya. Oke, lanjutkan ya. Butir 9 dalam hal berita anak hilang atau disandera ya. Kalau peristiwanya anak itu hilang atau disandera, apakah anak itu tetap harus identitasnya nggak boleh diperluaskan? Boleh, diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi ada kelanjutannya. Apabila kemudian diketahui keberadaannya, misalnya anak yang hilang itu sudah dapat, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus. Untuk media cyber tentu ya, kalau untuk media cetak ini tidak bisa dihapus. Atau media televisi udah terlanjur disiarkan gitu ya. Jadi pemberitaan ini tidak termasuk pelanggaran, maksudnya dari segi hukumnya dia tidak pernah termasuk pelanggaran hukumnya sebelum si anak yang hilang atau anak yang disandera ini belum ditemukan atau belum diselamatkan. Jadi boleh diungkap identitas sampai si anak itu sudah diselamatkan atau sudah diketemukan, sudah selamat. Oke. Kemudian butir yang ke-10, wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan terkait kegiatan politik yang mengandung sara politik dan sara. Misalnya gini, ada kampanye orang tua membawa anaknya, anak dibawa. Maka wartawan memberitakan ini ada kampanye partai A melibatkan anak-anak, gitu kan? Melibatkan anak-anak. Maka dalam pemberitaannya itu identitas anak itu tidak boleh diberitakan identitas si anak. Identitasnya termasuk foto, ya, foto si anak itu tidak boleh disiarkan, tidak boleh disiarkan. Gambar-gambarnya, foto-fotonya tidak, tapi dalam narasi boleh. Jadi wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung sara. Atau terjadi konflik sara, misalnya ada yang demo, ya kan, anak ikut beserta sama orang tuanya, sama abangnya, sama kakaknya. Nah, identitas si anak ini tidak boleh diungkap. Ya. Butir ke-11, wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi video, foto, status, audio hanya dari media sosial. Hanya dari media sosial. Jadi tidak boleh ya memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi dari video, foto, yang didapat dari media sosial. Jadi dia harus secara langsung ya, perlakuan untuk anak ini berbeda. Kalau misalnya bukan untuk anak itu bisa dilakukan. Oke, kemudian Pak butir yang ke-12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak ini, undang-undang ini mengatur tentang musyawarah, ya, menekankan tentang musyawarah ketika anak berhadapan dengan hukum. Ketika dia berhadapan dengan hukum, yang ditonjolkan di situ adalah musyawarah, timbang menjatuhkan vonis pada si anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi di situ poin penting dari undang-undang. Nah, kesimpulan umum dari PPRA adalah segala informasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai tersangka atau pelaku, anak sebagai saksi, apalagi anak sebagai korban kejahatan, misalnya korban pencabulan, korban rampokan, korban macam-macam, ya, harus disamarkan. Makna harus disamarkan ini adalah agar pembaca, penonton, pendengar tidak bisa mengetahui, tidak dituntun untuk mengetahui siapa si anak, tidak mengetahui identitas si anak. Dia hanya mengetahui bahwa ada peristiwa tentang anak di kecamatan ini, itu saja. Tapi siapa orangnya, di mana alamatnya, di mana sekolahnya, nggak boleh diberitakan. Tidak boleh diberitakan. Itu kesimpulan umumnya, ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, kemudian informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum itu meliputi nama tidak boleh disebutkan, alamat tidak boleh disebutkan, termasuk alamat media sosial sampai ke tingkat kecamatan. Jadi alamatnya itu hanya boleh pada tingkat kecamatan saja atau setara dengan Polsek. Polsek, ya. Polsek itu kan polisian di sektor di tingkat kecamatan. Jadi hanya si A misalnya beralamat di Kecamatan Medan Helvetia. Nah, itu boleh. Tapi lebih detail lagi tidak boleh. Kemudian nama dan alamat sekolah. Nama dan alamat sekolah tidak boleh. Di sekolah, nama sekolahnya dia bersekolah di SD ini, SMP ini, nggak boleh. Tidak boleh sebutkan. Atau alamat, atau sekolah, dia bersekolah di salah satu SMA di jalan ini misalnya. Itu tidak boleh. Tapi si anak bersekolah di salah satu SMA atau SMP di kecamatan ini. Nah, itu boleh. Karena banyak sekolah di satu kecamatan itu biasa banyak sekolah. Kemudian nama orang tua dan keluarga dekat. Nama orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, uak, apalagi om, tante, itu tidak boleh disebutkan. Karena sama dengan menuntun orang lain untuk mengetahui siapa si anak. Jadi poin penting dari PPRA itu adalah menyangkut simpulan ini. Ketika seorang wartawan atau ketika kita menulis informasi di media massa ya, kita sudah membahas tentang media massa dan media sosial. Ada beberapa perbedaan secara hukum. Ketika kita menulis informasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, anak sebagai korban, maka semua identitas tentang diri si anak harus ditutupi atau disamarkan. Identitas itu meliputi nama, alamat rumah, nama, alamat media sosial, nama, alamat sekolah, nama orang tua dan keluarga dekat. Jadi artinya asosiasi identitas itu meliputi hal-hal seperti itu. Foto juga termasuk, ya, ini belum dibuat. Foto si anak, foto apa lagi si anak. Jadi asosiasi identitas anak itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan si anak ini. Semua itu harus disamarkan, tidak boleh disebarluaskan. Ketika disebarluaskan, maka dia akan melanggar kode etik PPRA atau pedoman pemberitaan ramah anak.
yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bisa berdampak secara hukum. Sebetulnya dalam Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers dan dalam Undang-Undang Pers, produk jurnalistik itu tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Ya. Di dalam Kode Etik Jurnalistik dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, produk jurnalistik itu tidak boleh dikenai sanksi. Ada mekanisme hak jawab ketika terjadi pelanggaran. Tetapi hal yang menyangkut tentang anak itu pengecualian. Saya ulangi lagi ya. Di dalam hukum pers, Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, produk jurnalistik itu tidak boleh dipidana. Tidak boleh dipidana. Ketika terjadi pelanggaran kode etik, ketika terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Pers, maka berlakulah mekanisme hak jawab. Berlakulah mekanisme hak jawab. Ya, dan tidak sampai ke aparat hukum, polisi. Tetapi kecuali tidak pada anak. Jika pelanggaran anak ini dilakukan, maka dia bisa sampai kepada ranah hukum pidana. Oke. Ya, oke. Saya kira itu ya poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dalam. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan. Waktu kita untuk Zoom ini lebih kurang 2 menit ya. Kita akan lanjutkan nanti di Google Classroom secara offline ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di sini. Seperti biasa ini nanti menjadi bahan untuk kerja kelompok ya. Untuk kerja kelompok kita merangkum apa yang sudah kita bahas. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Kita pertemuan ke-7 ini ya. Pertemuan ke-8 berarti PS ya. Nah, saya kira persoalan-persoalan tentang hukum pers ini itu menjadi salah satu bagian penting ya untuk kita pahami. Ya, karena apa? Karena dia memiliki dampak secara hukum. Karena memiliki dampak secara hukum, maka kita harus paham paling tidak. Setidaknya ketika misalnya ada yang menjadi wartawan kelak atau menjadi ada yang keluarganya misalnya yang menjadi korban atau anak yang berhadapan dengan hukum, itu memahami hal ini ketika menjadi objek pemberitaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita kurang dari 1 menit ya. Kita akan lanjutkan ke Google Classroom. Oke, secara offline ya. Baik. Saya akhiri untuk sesi Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Pada puasa kayaknya lemes semua. Ada yang bertanya soalnya. Oke, baik ya. Jangan lupa untuk segera ya menyiapkan rangkuman. Baik, Pak. Baik, Pak.